Hai guys, kembali lagi dengan saya si Babang Dress. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi seorang freelancer ya. Nah, ini saya buat di playlist tutorial bisnis. Kalau kalian ingin mencari tutorial seputar bisnis, kalian bisa masuk ke playlist tersebut. Nanti pokoknya kalian bisa masuk ke playlist saya yang tutorial bisnis. Nah, bagaimana caranya? Setelah yang satu ini. Oke, kita langsung menuju ke pembahasannya cara bagaimana menjadi seorang freelancer. Oke, ini dia kalian bisa lihat caranya yaitu, oh ya, sebelum memasuki caranya, apa itu freelancer? Pasti kalian itu bertanya-tanya, apa itu freelancer? Nah, freelancer adalah seseorang yang bekerja lepas tanpa ikatan bos ataupun atasan. Jadi kalian itu free istilahnya seperti itu. Tapi dengan apa ya, free itu kalian bisa memanfaatkan ya, kalian bisa belajar sambil bekerja gitu. Nah, contohnya seperti apa? Seorang desainer lepas, seorang arsitek lepas, itu maksudnya tidak ada atasan. Kalau kalian bisa browsing lah kalau belum paham. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Nah, setelah itu bagaimana cara menjadi seorang freelancer? Nah, kalian masih bingung bagaimana cara menjadi seorang freelancer? Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan? Itu kalian pasti pertanyaan yang sangat banyak yang orang tanyakan, yaitu apa harus memiliki laptop? Terus ada lagi yang bertanya, harus memulai dari mana? Terus ada lagi yang bertanya, di mana untuk bergabung menjadi seorang freelancer? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan saya kupas satu persatu ya. Oke, kita menuju ke pertanyaannya pertama, yaitu apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang freelancer. Oke, yang pertama ada tentukan pekerjaan ataupun kalian itu ingin terjun di pekerjaan apa. Misalnya kalian ingin menjadi seorang desainer logo, atau ingin menjadi seorang penulis, atau ingin menjadi seorang Instagram administrasi. Itu ada di pekerjaan freelance ini. Nah, setelah itu adalah yang selanjutnya, itu buatlah deskripsi kalian. Itu buat membuat deskripsi kalian sesuai dengan apa yang kalian bisa atau kalian skillnya yang kalian kuasai gitu ya. Setelah itu ada yang selanjutnya, yaitu membuat portofolio kalian. Ini sangat penting karena apa? Portofolio itu adalah misalnya muka. Jadi kalau kalian menampakkan muka kalian yang paling bagus, itu kalian akan bisa menjadi menarik perhatian klien gitu ya. Setelah itu ada yang ini, jadilah berbeda. Karena apa? Ya, nanti akan saya jelaskan. Setelah itu adalah introspeksi diri. Nah, ini sangat penting, yaitu untuk membenahi konten kita yang akan datang lagi. Setelah itu yang terakhir ada konsisten dan disiplin. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ini adalah patokan kita untuk menjadi seorang yang lebih baik itu. Konsisten dan disiplin. Nah, bagaimana cara menentukan pekerjaan kita? Nah, sesuaikan dengan bakat ataupun passion kalian ya. Misalnya kalian itu jurusan multimedia, itu kalian pasti bisa mendesain dan sebagainya. Kalian masuk di desain tersebut. Jangan masuk ke yang kalian tidak bisa. Nanti akan memperjelek kalian ataupun memperjelek rating ataupun kualitas kalian gitu ya guys. Karena apa? Ya, orang itu biasanya kalau ingin apa ya istilahnya, ingin memperkerjakan itu pasti lihat-lihat seperti apa sih orang yang ingin saya kerjakan, seperti itu. Nah, kalau sesuai dan pas itu pasti akan dikerjakan. Jadi misalnya kalau kalian terjun di dunia desain, itu kalau kalian dilihat dulu hasilnya. Nah, setelah itu hasilnya bagus, itu kalian akan ditarik menjadi apa ya? Pokoknya ditarik menjadi klien lah, ditarik klien untuk menjadi partner ya, gitu. Nah, bagaimana cara membuat deskripsi kalian? Itu sesuaikan dengan kemampuan dan skill kalian. Kalian bilang saja, saya bisa ini. Kalian tulis semua, saya bisa desain logo, saya bisa desain porto apa sih? Saya desain, pokoknya saya bisa semua desain lah, gitu. Nah, setelah itu cara membuat portofolio, yaitu kalian itu menghasilkan karya kalian. Misalnya kalian itu membuat dulu karya-karya kalian, setelah itu kalian
edit karya kalian tersebut menjadi sebuah portofolio gitu guys. Nah, menjadi berbeda itu karena apa? Karena berbeda itu akan menarik. Seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, misalnya ada kawanan domba, terus ada seekor serigala, itu pasti yang akan dirilik itu seekor serigala tersebut. Karena apa? Karena berbeda dari yang lain, yaitu yang lain domba, terus satunya serigala. Pasti yang akan eh, menarik perhatian yang serigala tersebut. Jadi kalian itu harus bisa menarik perhatian pengunjung ataupun klien kalian. Nah, setelah itu introspeksi diri, yaitu untuk membenahi di job kalian selanjutnya. Jadi kalian tuh tahulah minusnya kalian tuh di mana, terus kalian tulis, terus kalian bisa memperbaiki di job selanjutnya. Setelah itu konsisten dan disiplin ini untuk meningkatkan kualitas daripada konten kalian atau meningkatkan kualitas kalian sendiri. Nah, ini sangat penting sekali dimanapun, baik itu di pekerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari, konsisten dan disiplin itu sangat penting. Nah, kita langsung menuju ke selanjutnya, yaitu apa harus memiliki laptop. Ini saya sangat berat mengatakannya, karena kalian bertanya ya saya akan menjawab. Saya menjawab harus, karena apa? Ini, karena laptop ataupun PC itu digunakan untuk mengakses situs penyedia freelance dan juga untuk digunakan mengerjakan job freelance tersebut. Misalnya kalian terjun di dunia desain. Kalau kalian tidak memiliki laptop ataupun PC, itu sangat sulit membuat desain di handphone. Karena apa? Karena kalau kalian mendapatkan klien dari situs freelance tersebut, kalian itu pasti dimintain file original ataupun file Adobe Illustration ya. Adobe AI gitulah ya. Nah, itu biasanya kalau kalian tidak memberikan itu pasti nanti akan ditolak atau kalian tidak akan mendapatkan klien gitu ya. Nah, tapi saya memiliki memiliki jalan keluarnya. Kalian itu memanfaatkan warnet gitu ya. Memanfaatkan warnet. Warnet itu 1 jamnya 2.000 atau 3.000 lah sekarang ya di Ponorogo. Kalau yang di kota lain saya nggak tahu. Nah, kalau kalian memanfaatkan warnet itu pasti adalah software untuk editing atau software atau apa. Nah, kalau kalian belum di desa kalian belum memiliki warnet ataupun kalian bisalah pinjem laptop ataupun PC teman kalian seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang lain adalah harus mulai dari mana nih? Nah, ini sangat banyak orang yang bertanya. Kalau teman saya itu bilang, saya mulai dari mana gitu. Nah, setelah itu saya akan membuatkan seperti ini. Mulailah dari mengubah niat kalian. Nah, yang pertama itu adalah niat dari hati. Kalau niat kalian itu sudah bulat ataupun sudah tekadnya sudah kuat lah ingin terjun di sini. Nah, itu pasti nanti akan di tengah jalan misalnya menemui sebuah masalah, itu pasti kalian akan mengingat niat kalian itu yang dahulu, niat sebelum masuk ke dunia ini, nanti akan membuat semangat dan menggugah pokoknya membuat semangat kalian ya, seperti itu kalau mengubah dari niat. Kalau setelah membuat dari niat tadi, kalian bisa mempersiapkan ataupun melakukan semua persiapan yang tadi saya bahas tadi ya. Misalnya kalau temanya pekerjaannya apa, kalian tulis dulu pekerjaan kalian apa, terus apalah pokoknya saya punya laptop apa belum gitu, itu kalian tulis dulu. Nah, kalau kalian sudah mempersiapkan semuanya, kalian mulailah membuat karya kalian untuk dijadikan sebuah portofolio. Misalnya kalau kalian seorang yang ingin terjun di dunia desain logo, kalian bisa membuat desain logo yang sebagus mungkin dan semenarik mungkin untuk menarik klien ya. Karena itu akan dijadikan sebagai misalnya gapura ya, di gapura paling depan gitu guys. Jadi di garda depan. Jadi kalau portofolio kalian bagus, itu kalian akan diminati banyak orang. Nah, seperti itu. Nah, setelah foto kalian jadi ataupun hasil karya kalian jadi, itu edit portofolio kalian supaya menjadi lebih menarik lagi. Jadi misalnya gapura tadi kalian dekor ya, seperti itu. Kalian dekor menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya adalah terbitkan hasil karya akhir portofolio kalian. Nah, ini biasanya nanti akan di-upload di website ataupun situs penyedia freelance. Nah, seperti itu. Nah, konsisten dan disiplin lagi untuk melakukan pembaharuan hasil portofolio kalian. Jadi kalau kalian setelah mendapatkan klien, itu jadikan portofolio lagi, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, itu ada yang terakhir nih, di mana untuk mengunggah hasil karya
ataupun di mana untuk menjadi untuk bergabung iya pokoknya bagaimana caranya pokoknya menjadi freelancer. Nah ini saya memiliki ada dua tipe ya. Yang pertama ini adalah situs lokal, jadi ini situs Indonesia, jadi kliennya itu pasti ya orang lokal kita gitu ya. Nah websitenya itu ada yang bernama project, atau kalian bisa masuk ke Google saja, nanti kalian tulis project, biasanya nanti ada link yang paling atas, itu kalian bisa masuk ke situ. Terus selanjutnya ada 1000 Lancer. 1000 Lancer ini juga situs lokal. Nah, ini kliennya dari Indonesia sendiri. Nah, ini ada 1000. Nah, 1000 ini adalah anak dari ini 1000 Lancer. Jadi anak perusahaan 1000 Lancer seperti itu, guys. Nah, ada freelancer Indonesia ya lengkapnya. Nah, kalian bisa browsing lah ini supaya kalian bisa lihat-lihat dulu. Kalau belum yakin, kalian bisa lihat-lihat dulu situsnya seperti apa, seperti itu ya. Nah, dan masih banyak lagi ya situs Indonesia itu sebenarnya banyak sekali. Saya belum belum menjamah semua gitu guys. Nah, dan ada situs mancanegara. Nah, saya suka di situs mancanegara karena apa? Karena kalau di situs mancanegara itu perbedaan antara dolar dan rupiah itu sangat jauh gitu. Jadi makanya saya menyarankan untuk masuk ke dunia yang situs ini ya, situs di dunia mancanegara ini, karena itu perbedaan kurs dolar ya itu sangat mencolok sekali. Tapi ada tapinya, kalau kalian tidak bisa ataupun belum bisa berbahasa Inggris, itu sulit sekali masuk ke dunia situs ini ya, situs mancanegara maksudnya. Karena apa? Karena semuanya menggunakan bahasa Inggris gitu guys, karena itu bahasa global gitu. Oke, tanpa banyak-banyak ngomong lagi, situs yang pertama ada Fiverr. Fiverr ini ya sama lah, semua pekerjaan ada seperti itu. Terus ada lagi Upwork. Oh ya, perbedaan dari Fiverr dan Upwork. Upwork ini pekerjaannya dibayar per jam. Jadi misalnya kalian memasang bid $5 per jam, itu kalian misalnya mengerjakannya dalam waktu 20 jam. Itu $5 kali 20 jam itu berapa? 5 kali 2, 10, $100. 20 jam itu $100. Iya, iya, $100. Nah, kalau di Fiverr itu enggak. Kalau kalian masangnya bid $5, itu meskipun kalian jangka waktu satu hari ya, meskipun kalian menyampaikannya 1 hari ataupun 1 menit, bahkan kalian menyelesaikan tugasnya 1 menit, itu pasti tetap $5 gitu guys. Nah, misalnya kalau kalian menyelesaikannya dalam 1 hari yang akan datang, itu pasti tetap akan $5, karena kalau Fiverr ini per pekerjaan, kalau Upwork per jam gitu guys. Nah, ini adalah Fiverr per host, ini juga sama per jam, sama seperti Upwork, tapi lebih lebih keren Upwork gitu guys. Nah, perbedaan lagi Fiverr dan Upwork itu lebih mudah Fiverr. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada Toptal. Ini saya belum paham, pokoknya saya akan ulik-ulik lagi lah yang lain seperti itu. Nah, dan masih ada banyak lagi ya, saya belum terjun lagi yang lainnya. Saya hanya mengetahui beberapa saja yang situs luar negeri. Tapi kalau saya sarankan sih, kalau kalian masih pemula, saya sarankan untuk masuk di Fiverr. Karena apa? Kalau Fiverr itu lebih mudah guys, lebih mudah mendapatkan klien. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu bagaimana? Kalian minat tidak menjadi seorang freelancer? Itu pertanyaan saya. Nah, misalnya kalau kalian minat, saya ingin bertanya lagi nih pada kalian. Pertanyaannya itu, apa sih kendala kalian pada bisnis ini, bisnis freelancer ini? Nah, misalnya kalau kalian ingin mempunyai bisnis freelancer, terus kalian ingin sesuatu yang ingin kalian sampaikan ataupun kalian tanyakan, nah kalian tulis saja di kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan membantu menjawab keluhan ataupun kendala kalian. Nah, karena ya belum banyak yang komen, jadi saya insya Allah akan bisa membalas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk menjadi seorang freelancer? Kalian apakah tidak memanfaatkan hal seperti ini? Nah, seperti ini keadaannya kalau yang bahkan di Indonesia dan di luar negeri, di global itu mengalami ya seperti inilah, kalian bisa melihat sendiri krisis ekonomi dan sebagainya. Nah, ini adalah jalan keluarnya, yaitu kalian bisa menjadi seorang freelancer. Nah, ini tidak memandang bulu kalian itu pekerjaannya apa ataupun lulusan apa. Ini bahkan seorang yang baru lulus SD itu bisa, kalau asalkan ya
memiliki laptop tadi, terus memiliki skill. Jadi kalian itu tidak memanfaatkan ijazah gitu guys. Jadi kalian itu hanya memanfaatkan skill kalian, terus kalian itu memanfaatkan ide kreatif kalian, terus kalian itu memanfaatkan waktu luang kalian, itu kalian bisa melakukan hal tersebut ataupun hal-hal yang kalian inginkan yang menurut kalian itu tidak masuk akal ataupun tidak sulit atau impossible, itu kalian bisa melakukannya asalkan kalian melakukan tadi ya. Manfaatkan semuanya, manfaatkan waktu luang untuk belajar, manfaatkan waktu luang untuk mencari bisnis-bisnis dan sebagainya ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan tentang bagaimana menjadi seorang freelancer. Semoga pembahasan tadi bisa membantu kalian, dan kalau ada yang bertanya ataupun oh ya ini tadi ya, kalian bisa menjawab pertanyaan apa sih kendala kalian ya, kalian itu jawab di komentar saja. Nah, setelah kalian jawab di komentar, terus nanti saya akan beri jalan keluarnya insya Allah gitu ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Komen di bawah ya guys. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga di like dan juga di komen dan juga di catat. Oke, jangan lupa juga di share di sosial media kalian. Yang penting terima kasih.